Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Zarapova dari 12 MPLB 3. Saya dari kelompok 1. Hai teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dulu ya guys. Arsip. Arsip adalah produk atau objeknya, yaitu segala rekaman catatan, kegiatan, atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi, maupun perseorangan. Sementara itu, kearsipan adalah sistem atau prosesnya ya guys. Kearsipan mencakup manajemen siklus hidup dokumen yang dimulai dari tahap penciptaan, pembuatan berkas, pengorganisasian, pendistribusian, penyimpanan, hingga tahap penyusutan atau pemusnahan dokumen yang sudah tidak memiliki nilai guna, guys. Di sini ada klasifikasi dan jenis-jenis arsip. Untuk mempermudah pengelolaan, arsip dikelompokkan ke dalam beberapa kategori ya guys, utama berdasarkan frekuensi penggunaannya. Arsip dinamis, berkas yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari organisasi. Arsip dinamis dibagi menjadi 3 guys. Pertama, arsip aktif. Kedua, arsip inaktif. Ketiga, arsip vital. Nah, arsip aktif adalah frekuensi penggunaannya sangat tinggi dan terus-menerus bergulir. Kedua, arsip inaktif. Frekuensi penggunaannya sudah menurun dan hanya digunakan sebagai referensi sesekali. Arsip yang ketiga, arsip vital. Dokumen yang keberadaannya mutlak diperlukan dan tidak dapat digantikan jika rusak atau hilang. Contohnya sertifikat tanah, akte, atau KK ya guys ya. Ada lagi arsip statis. Dokumen yang sudah tidak digunakan secara praktif dan operasional harian ya guys, namun memiliki nilai guna kesejarahannya yang tinggi sehingga wajib disimpan selamanya oleh lembaga arsip nasional atau daerah, kayak teks proklamasi itu kan punya sejarah, jadi disimpan ya guys. Fungsi arsip itu strategis kearsipan bagi organisasi guys. Keberadaannya unit kearsipan yang andal memegang perantara krusial dalam menjaga stabilitas organisasi. Fungsi utamanya meliputi pusat memori relektif, menjadi bank data tempat organisasi dapat melihat kembali keputusan masa lalu untuk dievaluasi. 2. Alat bukti hukum, melindungi organisasi dalam potensi sengketa hukum dengan menyediakan bukti tertulis yang autentik, efisien. Yang ketiga, efisien operasional, memangkas waktu pencarian dokumen secara signifikan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat oleh pihak manajemen. Mengapa pengelolaan arsip yang baik itu penting guys? Menerapkan manajemen kearsipan yang profesional memberikan dampak langsung terhadap produktivitas dan keamanan organisasi. Berikut ada beberapa alasan utamanya guys. Mencegah kehilangan atau kerusakan dokumen penting melalui sistem penyimpanan dan proteksi yang tepat. Dokumen vital terlindungi dari resiko hancur atau hilang, mempercepat waktu pencarian kembali, mengurangi waktu operasional yang terbuang hanya untuk mencari lembar berkas di tumpukan acak, menjaga kerahasiaan data, melindungi data sensitif organisasi atau pelanggan dari akses pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab guys, mendukung pengambilan keputusan manajemen, menyediakan basis data yang akurat, cepat, dan lengkap demi melahirkan kebijakan strategis yang tepat.
Prosedur penyimpanan berbasis sistem ajak apa itu guys? Salah satu metode penyimpanan arsip fisik yang paling populer guys dan mudah diterapkan adalah sistem abjak. Sistem abjak itu adalah alphabetic filing system. Sistem ini menyusun berkas berdasarkan urut huruf A sampai Z, nama orang, perusahaan, atau organisasi. Selain sistem acak, organisasi dapat menerapkan sistem lain sesuai dengan kebutuhan mereka, guys. Pertama, sistem perihal subjek, yaitu pengelompokan dokumen berdasarkan tema masalah. Misalnya tuh kayak keuangan, kepegawaian, pemasaran. Kedua, sistem kronologis, yaitu tanggal adalah menyusun surat berdasarkan urutan waktu pembuatan atau penerimaan. Ketiga, sistem geografis yaitu wilayah yang sangat cocok untuk perusahaan yang memiliki banyak cabang di berbagai daerah. Yang keempat, sistem nomor menggunakan kode angka tertentu untuk organisasi dengan volume arsip yang sangat penting. Penyimpanannya tuh meliputi 4 tahapan utama ya guys. Pertama, mengindeks, yaitu menentukan judul atau kata tangkap caption dari surat atau dokumen yang akan disimpan berdasarkan aturan pengindeksan baku. Yang kedua, memberi kode menandai dokumen dengan tanda atau huruf abjad yang sesuai dengan hasil indeks, misalnya PT Astra ya guys, diindeks menjadi Astra PT. Berkas diberi kode AS-nya kayak awalnya itu A, menyotirkan pengelompokan dokumen-dokumen. Yang ketiga tuh penyotirkan ya guys, yaitu pengelompokan dokumen-dokumen yang memiliki kode abjad sejenis sebelum dimasukkan ke dalam laci penyimpanan. Yang keempat tuh penempatkan, yaitu memasukkan surat ke dalam folder di dalam lemari arsip sesuai ukuran abjadnya ya guys, kayak misal A ditaruh di sini, B taruh di sini gitu ya guys. Kesimpulannya tuh, pengelolaan kearsipan yang efektif bukan hanya tentang merapikan lemari atau folder digital, melainkan tentang membangun sistem tata pengelolaan informasi yang aman, terstruktur, dan mudah diakses. Dengan menguasai prosedur penyimpanan yang tepat, organisasi dapat memastikan seluruh informasi penting terlindungi dengan baik dan siap mendukung kemajuan di masa depan guys. Terima kasih.